Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan sifat dan asma Allah. Kali ini sifat yang ke-37, Al-Kabir, yang maha besar. Dalam Al-Quran kata kabir terulang sebanyak 40 kali, 6 diantaranya menjadi sifat Allah. Al-Kabir secara bahasa adalah antonim dari kata kecil. Ia juga bisa bermakna sebagian besar dari sesuatu. Imam Az-Zuzaz memaknai kabir sebagai pembesar, sebagaimana dalam kalimat fulan kabir bani fulan. Artinya si fulan adalah tokoh bani fulan. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Kabir dalam surat Ar-Ra'd ayat 9, yang mengetahui semua yang gaib dan yang tampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Karena kemahabesaran Allah, ketinggian dan keluhurannya, maka semua hukum dan kebutuhan ada di tangannya. Hal ini dijelaskan dalam ayat Quran surat Al-Mu'min ayat 12 yang artinya, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan, maka putusan sekarang ini adalah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Penyebutan kata Al-Kabir dalam Al-Quran kerap disandingkan dengan Al-Ali yang maha tinggi dan Al-Muta'ali yang maha meninggi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh alam raya tunduk kepadanya karena kebesarannya. Semua bersujud kepadanya karena ketinggiannya. Karena itulah Allah akan menimpakan bencana pada orang yang sombong dan akan merendahkan orang yang meninggikan diri. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa Allah Al-Kabir adalah Dia yang memiliki keagungan dan keluhuran. Semua yang besar selain dirinya adalah kecil. Bahkan Dia lebih besar daripada sekadar yang dipersepsikan para makhluknya. Zat dan prestis Allah adalah sangat besar, sehingga apapun yang besar jika dinisbatkan kepadanya akan menjadi kecil, tak bernilai apa-apa. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Az-Zumar ayat 67. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kebesaran Allah adalah kesempurnaan zat. Yang dimaksud dengan zat adalah wujudnya, sehingga kesempurnaan zatnya adalah kesempurnaan wujudnya. Kesempurnaan wujud ditandai oleh dua hal, yaitu keabadian dan sumber wujud. Allah kekal abadi, Dia awal yang tanpa permulaan dan akhir yang tanpa akhir. Tidak ada tergambar dalam benak, apalagi dalam kenyataan, bahwa Dia pernah tiada atau satu ketika akan tiada. Allah adalah zat yang wajib wujudnya, berbeda dengan makhluk yang wujudnya didahului oleh ketiadaan dan diakhiri pula oleh ketiadaan. Dari segi sumber wujud, Dia adalah sumbernya. Pasalnya, setiap yang mewujud pasti ada yang mewujudkan dirinya. Sebagaimana mustahil pula ketiadaan yang mewujudkannya. Pikiran kita pasti berhenti pada wujud yang wajib, dan yang merupakan sumber dari segala yang wujud, Dialah Allah yang maha besar. Allah telah memerintahkan para rasul dan umatnya untuk mengagungkan namanya dengan hati dan lisan. Dengan hati berupa pengagungan terhadap segala sifat dan asma'nya, sehingga hati merasakan keagungan serta kebesaran kekuasaannya. Sedangkan dengan lisan, yakni dengan kalimat Allahu Akbar, Allah berfirman dalam surat Al-Mudatsir ayat 1-3, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu beri peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah. Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'anjir, wa rabbaka fakabbir. Di antara pesan-pesan sosial yang terkandung dalam sifat Allah terkait dengan Al-Kabir yang maha besar ini adalah, pertama, kita sebagai mukmin harus senantiasa mengagungkan kebesaran Allah. Salat diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Gerakan lainnya dalam salat juga selalu disertai dengan takbir. Bahkan takbir senantiasa diucapkan dalam berbagai kesempatan untuk mengagungkan kebesaran namanya. Bagi seorang mukmin, ucapan takbir mengandung kekuatan tersendiri yang berdampak positif terhadap mental. Ketika menghadapi musuh kafir, misalnya di medan peperangan, takbir digunakan untuk menumbuhkan kobaran semangat dan keberanian bertempur. Allahu Akbar. Mengagungkan kebesaran Allah memang tidak cukup bertakbir secara lisan atau di dalam hati. Lebih penting dari itu, kebesaran nama Allah harus terimplementasi dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Konsekuensi dari mengagungkan Allah tidak boleh diimbangi dengan mengagungkan kebesaran selain dirinya. Sebab hanya Dialah
satu-satunya yang layak diagungkan kebesarannya. Kita terlarang untuk mengagungkan kebesaran segala sesuatu yang bersifat keduniawian. Yang kedua, kita perlu senantiasa berusaha menjadi pribadi-pribadi yang berjiwa besar. Bagi seorang mukmin, kemahabesaran Allah sejatinya menjadi motivasi untuk senantiasa berupaya menjadi orang yang berjiwa besar, yakni pribadi yang sikap dan perilakunya mencerminkan kerendahan hati, ketulusan niat, serta kesungguhan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Di samping itu, ia juga tidak mau hanya sibuk dengan memikirkan dirinya sendiri. Saudaraku, demikian sifat Al-Kabir ini, maka seharusnya sifat Al-Kabir yang maha besar ini harus menjadi sumber landasan dan sikap kita baik dalam kehidupan maupun dalam mental kita ini, sehingga menjadikan kebesaran Allah sebagai sandaran dalam mengarungi kehidupan. Allahu ghayatuna, Allah lah tujuan kita. Allah yang maha kabir. Yang kedua, meyakini bahwa semuanya kecil dan kerdil di hadapannya. Tidak mengagungkan kebesaran, popularitas dan kedudukan atau jabatan yang dimiliki. Tidak mau menjadi pribadi yang angkuh dan sombong, namun tidak merasa rendah untuk mengaku bersalah kalau memang bersalah dan meminta maaf sekaligus memperbaiki diri. Berusaha untuk berlapang dada dan mudah memaafkan. Meniatkan suatu kebaikan hanya untuk Allah yang maha besar. Senang belajar dan menempa diri untuk menjadi lebih baik, serta memiliki keahlian tertentu yang memberikan manfaat bagi dirinya, keluarga dan orang lain. Tidak mau melakukan sesuatu yang merendahkan harkat dan martabat dirinya, seperti meminta-minta, menggantungkan hidup pada orang lain, bertindak khianat, melakukan ghibah, fitnah, mencuri, berzina, serta perilaku-perilaku tercela lainnya. Belajar dan berusaha untuk berpikir dan bertindak seperti orang-orang besar. Kalau kita lihat dalam situs success.com dikatakan bahwa if you can pick on the mind of a successful person, you will find a lot of positive words. Jika Anda dapat mengintip dan membaca pemikiran dari seorang yang sukses, Anda akan menemukan begitu banyak kata dan kalimat yang sifatnya positif. Sifat positif harus menjadi kehidupan dan menjadi doktrin dalam pemikiran seorang yang sukses. Antara lain misalnya sifat kerja keras, semangat, pencapaian sukses, goal, lancar, efektif, berhasil, usaha, giat, rajin, pantang menyerah, upayakan, motivasi, inspirasi, ide, pemikiran, brilian, kesuksesan, keberhasilan, berjuang, lonjakan, keahlian, pintar, kecerdasan, kegigihan, kemajuan, berkelebihan, target, pantang mundur, kaya raya, milioner, jutawan, berlimpah, siap, waspada, start, bertahan, niat baja, terobosan, lulus, peningkatan, susul, coba lagi, lakukan sekarang, mulai secepatnya, dapatkan segera, kejar, melebihi, kreatif, unik, kepandaian, keyakinan, tekad, keteguhan hati, kesabaran, untung besar, daya tahan, konsentrasi, nomor 1, yang terbaik, juara, kompetisi, belajar, tekun, setuju, istimewa, spesial, great, extra, power, positif, bertenaga, yes, oke, maju terus, go. Nah, itu adalah sifat-sifat positif yang selalu harus masuk dalam diri kita sehari-hari. Demikian saudaraku, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, yang mana selalu membesarkan Allah yang maha besar, dan kita merasa sadar bahwa kita kecil di hadapannya, tetapi kita menjadikan sifat kabir ini menjadi sifat pribadi kita sehari-hari, sehingga kita berusaha untuk menjadi orang besar dan berjiwa besar yang selalu dihiasi dengan hidup-hidup yang positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.